ke-7. Oke, pertemuan ke-7 ini pesertanya baru 37 yang hadir. Saya akan bagikan terlebih dahulu kode untuk presensi. Batas untuk presensi adalah jam 15 sampai jam 15.35. Ya, batas waktunya. Terus kodenya ini. Oke. Ya, ada informasi dari Kaprodi bahwa untuk praktek dan praktikum tidak atau dibatalkan, UTS-nya dibatalkan. Jadi untuk praktek dan praktikum tidak jadi diselenggarakan UTS. Ya, tidak ada UTS terkait praktek dan praktikum. Harapannya bisa lebih fokus untuk UTS mata kuliah teori. Ya. Kemarin yang rencananya ada UTS untuk praktek dan praktikum, kemudian dibatalkan. Ya. Oh ya, nanti jika ada rekan Anda yang memerlukan kode presensi, silakan di-share ulang ya. Terus hari ini materi ke-7 adalah project sebenarnya. Jadi kemungkinan besar saya tidak lama sehingga kode batas scan untuk presensi hanya sekitar setengah jam. Akan saya bagikan dulu terkait dengan proyek hari ini. Sesuai dengan RPS, ya. Jadi hari ini adalah proyek pengembangan implementasi teknologi AR. Ya, terima kasih yang sudah membagikan ulang kode presensinya. Ya. Silakan dibagikan jika ada temannya yang terlambat karena masih dalam batas waktu batas scan. Ya. Oke, kembali lagi ke pertemuan ke-7. Materi pertemuan ke-7 adalah proyek pengembangan implementasi teknologi AR. Di pertemuan ini nanti akan mengkombinasikan beberapa praktek yang sudah dikerjakan sebelumnya. Dimulai dari pertemuan ketiga dan keempat, kita belajar penggunaan color correction, post effect, khususnya untuk color correction, pertemuan ketiga. Kemudian pertemuan ketiga penggunaan color correction ya. Silahkan direview ulang, dicek ulang. Kemudian ini proses sederhananya. Ya. Silahkan dicek ulang. Oh ya, maaf. Terima kasih sudah mengingatkan ya. Sebentar. Saya akan record ulang. Recording in progress. Oke, ya. Jadi terima kasih sudah mengingatkan. Saya akan record pertemuan kali ini, ya, supaya nanti ketika saya juga menemukan beberapa bagian bisa diulang lagi. Oke, saya ulangi dari awal. Jadi di pertemuan kali ini, pertemuan ke-7, topik kita adalah proyek pengembangan. Di dalamnya nanti ada kombinasi dari tugas-tugas sebelumnya, dari praktek-praktek sebelumnya, yaitu praktek mulai pertemuan ketiga dan keempat terkait post effect. Ya. Ada color correction, kita post effect-nya lebih spesifik pada color correction pertemuan ketiga. Kita menggunakan color correction yang ada. Ini proses sederhananya, detailnya harusnya sudah nanti di praktek Anda masing-masing ya. Pertemuan keempat masih color correction, tetapi kita menggunakan atau membuat color correction sendiri berdasarkan base lookup tabel atau sering dikenal dengan LUT. Pertemuan keempat. Pertemuan kelima, segmentation tekstur. Di segmentation tekstur kita belajar penggunaan segmentation. Ada segmentation, istilahnya ada masking. Jadi pembagian dari
objek yang ditangkap oleh kamera, dari background hanya rambut saja, kepala, wajah, dan seterusnya. Pertemuan kelima, proses sederhana dari segmentation tekstur, lalu sederhana dari segmentation tekstur. Pertemuan keenam, pertemuan minggu yang lalu, penggunaan template dari segmentation. Kita menggunakan template yang ada sehingga hanya perlu mengubah pada panel inspektor. Panel inspektor pada bagian script yang sebenarnya itu adalah JavaScript, tetapi kita hanya tinggal mengubah saja berdasarkan visual di panel inspektor. Jadi tidak perlu coding walaupun itu inspektornya mempunyai nama script. Alur proses sederhana dari segmentation tekstur, penggunaan segmentation penggunaan segmentation template. Harapannya sampai menambah objek walaupun itu 3 dimensi maupun 2 dimensi. Oke. Kemudian sudah hanya itu. Berikutnya ini tugasnya. Nanti akan saya demokan sekilas. Boleh enggak Pak menggunakan yang sudah ada, project yang sudah ada, silakan. Jadi ini seperti matrik sederhana ya. Jadi yang diterapkan adalah post effect bagian atas kolom itu ya. Ada 2 tipe post effect, color correction dan modifikasi LUT. Kemudian di bagian barisnya ada penggunaan segmentation tekstur dan segmentation template. Jika ingin menggunakan, silakan kombinasinya ya. Mau segmentation tekstur dengan 2 color correction silakan, segmentation template dengan color correction silakan, atau modifikasi yang lain. Contoh di sini saya menggunakan 2 tanda cek centang itu ya. Artinya berarti poin lebih bagi yang mencoba menggabungkan, mengkombinasikan antara segmentation template dengan lookup tabel. Ya. Kalau dibayangkan mungkin bisa jadi kok kayaknya susah ya Pak, tetapi kalau sudah dikerjakan mudah ya. Seperti pada sebelumnya, Project Lens Studio nanti ada 2 screenshot pada segmentation, satunya screenshot terutama pada bagian inspektornya. Kemudian screenshot pada bagian segmentation. Snapcode-nya juga dikirimkan ke saya. Simpelnya seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, akan saya, jika belum, nanti pertanyaan bisa melalui fitur chat atau raise hand, atau silakan langsung bertanya ya. Akan saya demokan sekilas penggunaan kombinasi keduanya. Kalau di pertemuan ke-6 kemarin, silakan gunakan post effect yang ada di segmentation template. Silakan, itu juga saya izinkan. Saya menggunakan project yang sebelumnya, project pertemuan minggu ke-6, pertemuan ke-6, belajar segmentation template. Sebentar, habis ini saya akan sharekan dulu. Ini, dan studio saya sedang loading project. Supaya nanti projectnya jalan, baru saya share screen ya. Beberapa bagian dari project itu berada di cloud-nya Lens Studio. Jadi ada bagian yang di-download, ada yang bagian yang sudah disimpan di lokal. Sehingga yang disimpan di lokal, di drive lokal itu tidak banyak, ukurannya tidak terlalu besar. Sepertinya koneksi di tempat saya masih. Oke, saya akan share screen.
Ini tampilan dari pertemuan ke-6. Tampilan dari pertemuan ke-6 sebentar. Masih ini. Oh, ini masih loading. Ada bagian yang masih loading. Ada beberapa bagian yang diletakkan di cloud sehingga ada proses untuk sinkronisasi dengan yang di lokal. Ya, ini baru proses loading karena koneksi internet saya baru sedang tidak stabil. Sudah image teksturnya kayaknya kehapus atau ya, ternyata ada hal atau proses yang perlu sinkronis terus bermasalah seperti ini. Oke, ini adalah project minggu ke-6, pertemuan ke-6 menggunakan segmentation template. Jadi di sini saya menggunakan matrix pakai segmentation template dan menggunakan color correction. Yang paling sederhana menurut saya yang bisa didemokan, walaupun bisa jadi menggunakan segmentation template dan lookup tabel karena sudah dibuat sebelumnya juga. Ini hasilnya. Sebagian sepertinya kemarin sudah saya bagikan juga snapshot dari saya. Misalnya ada yang menggunakan post effect dari sini di panel inspector, kemudian ada use post effect di situ. Post effect yang ada di sini adalah post effect yang sudah dibuat sebelumnya atau sudah ditambahkan sebelumnya pada panel resource. Ada beberapa hal dari beberapa percobaan saya di post effect tekstur ini kadang agak atau muncul glitch itu patah-patah atau kedip-kedip gitu ya, garis-garis karena background dari segmentation ini saya menggunakan portrait background segmentasinya ya. Kemudian ketika backgroundnya ada image gambar, kemudian dianimasikan menggunakan scrolling situ. Beberapa kali ketika menggunakan post effect tekstur terjadi itu tadi glitch atau patah-patah, munculnya tidak ada kayak error gitu. Ini contohnya juga. Jika scrollingnya atau animasinya saya disable, ini hasilnya itu masih ada muncul beberapa efek tidak pas gitu. Itu bisa diatasi bagi yang mungkin sudah mencoba gitu ya. Di tekstur ini saya memasukkan beberapa tekstur. Contoh di sini tekstur 3, screen tekstur 3, update frekuensinya bisa saja sekali ya, once per render order. Ini salah satu cara, tetapi bisa berhasil, bisa tidak. Once per render order berdasarkan urutan render pada objek pada panel objek. Kalau every pass itu setiap objek atau image itu digambar. Jadi proses menggambar image itu di dalam kalau belajar image processing, image processing, objek itu digambar dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Koordinat layar kita ya. Sesuai dengan frekuensi layar, ada yang frekuensi layar atau monitor itu 60 Hz, tetapi yang defaultnya kan 60 Hz, ada yang 75, itu lebih halus, ada yang 80 Hz. Ini Hz atau frekuensi dari monitor yang kita gunakan. Monitor gaming itu hingga sampai 120 Hz.
Jika sampai 120 Hz, biasanya glitch ini berkurang. Glitch ini atau efek patah-patahnya itu tidak muncul. Tetapi kalau semakin rendah Hertz-nya, itu akan semakin muncul. Ini contohnya kalau saya gunakan every pass, pass itu pas passing data ya, frame per second-nya, simpelnya seperti itu. Jika ini scrollingnya saya aktifkan, efeknya jadi kayak gambarnya garis-garis kayak TV kalau zaman dulu garis-garis atas ke bawah. Tetapi kalau scrollingnya tidak diaktifkan karena static, image-nya diam, itu tidak akan masalah. Hanya di sini kok masih muncul tampilan seperti ini, masih muncul ada baris orange, pink, dan seterusnya. Coba dicari beberapa solusinya ya. Salah satu solusinya update frekuensinya hanya once per render. Itu hanya salah satu, misalnya nanti ada yang mengalami. Jika once per render order, saya kembalikan di sini, saya gunakan scrolling, dia akan relatif lebih stabil. Maksudnya lebih stabil itu kedipnya tidak kelihatan sekali. Ketika ini pakai preview, karena preview itu kan istilahnya tidak menggunakan resource yang sebenarnya, ya kan? Jadi kadang preview itu hanya mengambil mensimulasikan hal yang simple. Ketika dijalankan di lens betul di Snapchat, bisa jadi glitch itu malah tidak muncul. Jadi perlu dicek ulang dengan kita submit atau publish ke lens. Itu ya. Ini terkait melanjutkan yang minggu yang lalu. Terutama bagi yang mencoba post effect. Pak, kalau post effect-nya saya kombinasikan dengan yang ada di sini bagaimana? Silakan, tetapi post effect teksturnya harus dijelaskan. Alpha itu sama seperti yang color correction, post effect color correction, berapa banyak, berapa persentase dia diterapkan. Kalau 0 berarti tidak diterapkan sama sekali. Kalau 1 berarti overlay full total dari post effect. Bagi yang lalu mencoba post effect, saya ingat saya ada satu atau dua orang yang mencoba post effect, tetapi ada satu orang mahasiswa yang malah belum mengumpulkan. Sayang sekali, padahal sebenarnya sederhana ya. Oke, di sini untuk demo di sini saya disable saja use post effect yang ada di template segmentation. Saya disable. Kemudian scrollingnya di sini coba ini Y-nya saya buat 0 saja. X-nya saya buat supaya geser kanan kiri 5. Kalau gesernya ke kanan saya buat depannya minus. Kemudian tile density-nya, karena ini image yang saya gunakan, image PNG dari UTY logo ini press kanan kiri atas bawah, jadi logonya berhimpitan di sini. Kalau ingin membuat yang agak ada jarak, diedit logonya, kemudian diberikan jarak, kemudian di import ulang. Ini ya. Oke. Ini dari minggu yang lalu. Terus color correction-nya sebenarnya kita tinggal tambahkan dari objek. Dari panel objek, kemudian tambahkan color correction. Jika terlalu banyak filternya, tinggal search saja ya color correction. Ini color correction yang ada. Misalnya saya gunakan contoh kemarin, coba sepia. Ini color correction ini akan ditambahkan pada kamera. Kemudian di inspektornya ada post effect color correction. Teksturnya ini alfanya muncul di situ, bisa diatur. Kalau color correction yang kita tambahkan dari panel objek berarti post effect, artinya setelah segmentation baru color correction itu dikerjakan.
sehingga tidak masking seperti yang atau tidak tersegmen hanya di background saja seperti yang tadi. Kalau tadi post effect-nya kan hanya di background. Kalau ini dikenakan pada satu lens, satu tampilan. Misalnya contoh seperti ini. Atau saya perbesar lagi tingkat intensitas atau alfanya. Sini. Harusnya ingat ya, semoga ingat apa yang sudah dikerjakan pertemuan ketiga. Sudah itu yang sebenarnya akan dikerjakan. Jadi di pertemuan ketujuh memang tidak banyak karena hanya menggabungkan kedua efek yang sudah dipelajari. Hanya di sini color koreksinya kan diminta ada 2 ya, berarti tinggal tambahkan lagi color koreksinya, misalnya saya tambahkan retro game misalnya, tinggal diatur saja ya berapa intensitasnya, misalnya ini silakan nanti yang dikerjakan sesuai dengan tabel yang saya sampaikan tadi. Oh ya, nanti slide-nya akan saya sertakan di e-learning-nya. Pak, saya hanya ingin pakai misalnya, saya ingin menggunakan hanya lookup tabel, modifikasi lookup tabel, silahkan. Jadi tinggal gunakan color correction. Kalau lookup tabel menggunakan empty, kosong, kemudian di bagian bawah kan kita tinggal edit lookup tabelnya, ya kan? Empty, kalau empty kan ini lookup tabelnya, silakan itu yang dimodifikasi kemudian dan seterusnya, silakan diingat ulang lagi. Dengan menambahkan beberapa color correction itu nanti akan muncul beberapa render di situ, beberapa order render biasanya, tetapi tidak masalah karena color correction dikerjakan setelah segmentation, urutan render object ini tidak begitu pengalaman saya. Saya tidak tahu kalau nanti di versi 4 ini mungkin berbeda, tetapi ketika saya coba-coba masih tidak berpengaruh urutan rendernya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah, sebenarnya hanya penjelasannya hanya itu. Jadi paling banyak nanti mencoba sehingga tampilannya kelihatan. Kalau contoh di sini kalau retro game-nya saya disable, jadi color correction sepia misalnya kan. Kemudian kalau tidak saya kenakan normalnya seperti ini. Kalau hanya retro game hasilnya seperti ini. Kemudian kalau keduanya saya kerjakan hasilnya seperti ini. Bagus tidaknya itu sangat subjektif sehingga yang saya nilai proses apa saja yang telah dikerjakan. Pak, ini tampilannya kurang pas sedikit, jadi kan kadang secara visual mata gitu kan, ini benar nggak retro dengan sepia dikombinasikan di sini kan pakai 2 color correction. Kemudian yang segmentation, silahkan kalau mau pakai yang Pak, saya gunakan yang segmentation saja tanpa dari template, silahkan juga. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silahkan, terutama terkait penggunaan atau aturan tugas ya. Saya mengikuti dari RPS. Kemungkinan yang dikumpulkan selain step-stepnya, langkah per langkah untuk misalnya segmentation template. Pak, saya menggunakan segmentation template. Langkahnya sama seperti pertemuan ke-6, copy paste. Kemudian saya menggunakan color correction yang langkahnya sama seperti pertemuan ke-3.
gunakan. Tetapi hasilnya harusnya ada di dalam satu project lens ini. Ada contoh di sini, misalnya saya pakai 2 dari yang ada, kemudian saya menggunakan lookup tabel misalnya, screenshot saja. Ini contohnya, kemudian menggunakan segmentation template, ini screenshotnya, ini hasilnya. Ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Tidak banyak memang kali ini. Kira-kira apa lagi pertanyaan yang mungkin muncul? Lookup tabel, Pak, lookup tabel misalnya saya gunakan yang sudah ada, bagaimana? Silahkan. Dari yang sebelumnya sudah dibuat, gunakan saja. Ya, mungkin silakan kalau ada pertanyaan, karena saya mengasumsikan kalau saya sudah cukup ya, tapi saya tidak tahu kalau dari peserta kelas ini apakah sudah cukup atau belum. Silakan kalau ada yang kurang, silakan ditanyakan sekali lagi. Oh, misalnya project info. Ini saya coba update ke lens yang sebelumnya ya. Di project info masih sama, ya. Tetapi karena ada tambahan yang baru, saya edit ulang previewnya. Tetapi saat publish lens bisa mengupdate dari yang ada atau membuat baru. Silahkan kalau itu. Koneksi saya agak lambat. Semoga ya, silakan sambil menunggu proses mempreview untuk project info ini ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan, silakan saja. Demo saya lebih ke demo sekilas ya. Nanti detailnya silakan dikerjakan. Kalau saya nanti nggak sampai detail nanti kelamaan. Jadi lebih banyak ke praktek langsung saja. Ini kondisi internet di sini lambat sekali. Silakan saja. Kemudian segmentation saya anggap project name-nya masih sama. Kemudian lens. Oke, ya ini sambil menunggu ya. Ada pertanyaan bagus. Lokasi untuk mencari model 3D berekstensi OBJ ada di mana? Seringkali ketemu hanya GLTF, jadi nggak bisa ditaruh di belakang personnya. Menarik. Jadi sebenarnya aturan untuk import ya, untuk import objek 3D itu ada di Lens Studio. Sebentar sambil saya stop share dulu yang Lens Studio-nya ya.
Oke, upload sukses. Kemudian misalnya perlu ini tinggal di screenshot gitu ya. Kemudian saya stop share dulu project ini. Jangan lupa disimpan. Nah, saya sharekan dulu. Google Chrome saya. Jadi penggunaan penggunaan objek 3D ya, itu bisa diambil dari segmentation dokumentasinya. Ini saya gunakan misalnya di sini import 3D object. Sebenarnya GLTF itu juga bisa, ya, tetapi ada hal yang harus kita ubah. Ya. Ada hal yang harus kita ubah. Terus, oke, ini saya anggap saja update existing lens gitu ya. Kan mungkin jarang mendemokan yang mengupdate yang sudah ada. Saya update dari yang segmentation AR UTY, saya update aja dari situ. Ini hanya contoh kalau publish tadi. Ini sudah di update, kemudian tag-nya sudah override. Yang baru sekarang harus tetap digunakan add tag, berarti tag-nya saya tambahkan UTY, kemudian saya tambahkan tag AR misalnya. Visibility public, saya submit lens. Oke, lokasi objek-objek 3D itu sebenarnya bisa menggunakan Sketchfab, sketchfab.com. Di sini banyak yang free, gratis. Kalau sebelumnya poly.google.com, ya, sebelumnya ada poly.google.com, tetapi poly.google.com sekarang sudah ditutup layanannya. Kalau dari Sketchfab ini banyak yang free, gratis juga. Ya. Enaknya, ini kenapa saya menyarankan ya, dari Sketchfab, enaknya preview 3D-nya lebih menarik kalau di Sketchfab. Bisa jadi menggunakan free3d.com. Itu juga ada, tetapi kadang kita proses untuk mempreviewnya itu lumayan lama. Ya. Kalau Sketchfab lebih cepat preview objek 3D-nya. Misalnya saya gunakan salah satu misalnya, atau 10 minggu top week misalnya. Ini saya akses. Oh ya, walaupun gratis, jangan lupa selalu sertakan sumbernya. Sumbernya dari mana? Nah, sertakan di situ. Atau kalau enggak ada catatan tersendiri bahwa saya mengambilnya dari lokasi dari sini. Ini contoh yang terbaik, yang paling dicari minggu ke-37 tahun 2021. Kalau ingin cari lagi mana yang bisa digunakan, yang ada tanda download. Ini ada tanda seperti download 3D model ya. Kalau ada tanda ini berarti bisa di-download gratis. Kalau ada tanda download, kalau download berarti hanya preview aja. Ada beberapa orang hanya ingin ini satu aja, nggak bisa di-download tetapi juga tidak dijual. Ya. Ini misalnya saya ambil saja spesifik di sini. Ya. Tentunya harus login supaya bisa download. Ketika login gunakan saja Gmail, saya gunakan menggunakan Gmail. Ya. Terus di sini ini menjadi kelebihan Sketchfab, ada ukuran triangle-nya. Triangles itu segitiga atau mesh ya, penyusun objek 3D. Kalau untuk Lens Studio yang akan diimport ke Lens Studio sebisa mungkin kurang dari 10.000 triangles segitiga atau mesh. Sebaiknya jauh kurang dari 10.000.
5.000 atau berapapun, tetapi jauh kurang dari 10.000. Untuk contoh di sini biasanya menjadi sangat berat dan kemungkinan besar karena kalau di-download ukurannya juga besar, kan jadi sangat berat nanti. Ini contohnya, sebenarnya GLTF itu malah bisa digunakan karena dia standar format ya, daripada OBJ. FBX juga bisa. FBX itu lebih ke format 3D yang dihasilkan dari kalau format 3D dengan format OBJ itu biasanya dari editor-editor kayak Blender seperti itu. Coba ini tadi lebih muncul. Saya search ya 3D Object Import. Ini sarankan ada FBX, ada OBJ, ada GLTF. Contoh di sini. Kalau GLTF gimana? Ada aturannya. Jadi saya hanya tadi menggunakan kata kunci import 3D object, search saja di Lens Studio gitu. Kemudian ini beberapa aturan terkait spesifikasi file yang akan diimport. Jadi, untuk pertanyaan Pak GLTF bagaimana? GLTF itu juga bisa digunakan. Sebenarnya tidak harus OBJ. Ini file yang didukung. FBX, OBJ, GLTF. Ada khusus Blender, berarti formatnya blend. Saya lupa tipe formatnya. 3ds Max, berarti 3ds format objeknya. Versi semakin tinggi dari versi Android, versi Lens Studio-nya semakin tinggi, semakin banyak yang bisa diimport. Kalau ini ekspor ke Blender. Ya, kalau ini tadi kan kita perlu import ya. Oh maaf, ini ekspor, ini yang import berarti ada FBX, OBJ, GLTF. Nah, jadi ada banyak. Ini contohnya ya, ada Sketchfab tadi. Ini pun disarankan oleh Lens Studio. Kalau Google Poly sekarang sudah tidak bisa digunakan, bisa juga dari lokasi yang ada di sini, clone atau apa di situ, yang bisa diimport, 3D object yang bisa diimport ini, aturannya silahkan mengikuti panduan setiap filenya. Ya. Semoga menjawab ya, silakan nanti diekspor itu. Karena supaya tidak hanya flat image saja kan, kita perlu objek-objek yang lebih menarik. Yang saya ketahui batasan tentang mesh-nya, kenapa tadi pakai Sketchfab, karena salah satunya Sketchfab itu memunculkan mesh ini. Ini dimunculkan, download berarti bisa di-download, tetapi kalau lebih dari 10.000 ditolak oleh Lens Studio atau bahkan tidak bisa diimport. Mungkin ada aturan yang tidak dipenuhi sehingga Lens Studio-nya tidak bisa mengimport objek dari GLTF. Yang misalnya tadi selalu dapat objek 3D yang GLTF, tidak bisa ditaruh di belakang person, sebenarnya bisa. Akhirnya kemungkinan besar saat diimport kan Lens Studio akan melakukan proses konversi data 3D-nya, data titiknya supaya bisa ditampilkan di Lens Studio. Ketika mesh-nya terlalu banyak, triangle-nya terlalu banyak, dia tidak akan ditampilkan, gagal. Batasan Lens Studio itu hanya 4 mega untuk objek-objek kecil ya, untuk lens biasa. Kalau ada AI-nya, ada machine learning-nya baru ditambah jadi sekitar 8 mega atau 10 mega. Jadi kalau untuk objek 3D, jangan objek 3D yang terlalu detail.
Ya, kemarin saya menampilkan di sini, contohnya saya menampilkan Tugu Jogja ya. Sebelumnya saya menampilkan Gundam. Nah, kebetulan suka dengan Gundam kan, saya punya objek 3D-nya, kemudian ingin saya tampilkan, ternyata terlalu besar, jadi tidak bisa dimunculkan. Oke ya, semoga menjawab. Silakan diekspor lagi. Tadi Sketchfab sumbernya, kalau Google Poly, ini Google Poly itu sudah di shutdown, konsepnya mereka sudah tidak dibuka lagi sejak 30 Juni 2021. Di Google Poly diabaikan. Sisanya ada free 3D silahkan, kemudian apalagi ya, banyak kok, banyak ya. Atau bahkan dari ini, tetapi harus menggunakan Unity 3D. Unity 3D itu punya aset yang bisa di-download dan juga banyak juga. Oke, ini ketentuannya. Saya kopikan misalnya di chat. Lokasi untuk download 3D chat. Maaf, ini panduannya, terus ini lokasinya. Sketchfab tadi. Enggak kan dari panduan import file tadi, import objek tadi kan sudah ada Sketchfab, walaupun Google Poly-nya tidak bisa diakses. Silakan dicoba dieksplorasi. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Misalnya kemarin masih kurang terkait dengan objeknya ya, Pak. Kemarin saya mengerjakan hanya sampai yang ada di template ya, mengubah warna, memberikan image, tetapi tidak sampai menambahkan objek baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Silakan yang sekarang dilengkapi semuanya. Ya, dilengkapi saja, tambahkan objek, kemudian dicoba diekspor sambil cari, oh terlalu besar ukuran objek, dicari lagi. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Jogja kemarin saya dapatnya dari saya lupa, saya buka ya. Saya lupa dari mana. Karena udah agak lama, jadi seringkali tidak tercatat sumber yang saya gunakan. Ada beberapa website itu berbayar, jadi kalau harus berbayar abaikan saja ya. Tetapi banyak kok yang menyediakan gratisnya. Hanya juga ini terkait dengan ukuran. Ada beberapa website yang membagikan sampai ke detail ukurannya, mesh-nya atau triangle-nya tadi. Silakan nanti diekspor lagi ya selain Sketchfab. Kelemahan Sketchfab itu ketika menampilkan kita sudah ekspor banyak objek 3D, itu kelemahannya membuat browser kita jadi ini menghabiskan sumber daya memori yang banyak karena kan objek 3D. Karena objek 3D kita banyak ekspor, nanti kita tahu memori kurang di Windows kalau pakai Windows, atau harus di close karena menghabiskan memori. Itu kalau menggunakan Sketchfab. Tetapi previewnya jauh lebih enak. Oke, ada yang ditanyakan? Saya harap sudah memahami ya proyeknya. Jadi
waktu yang tersisa banyak, itu silakan digunakan. Batas waktu pengumpulan itu nanti setelah UTS, ya, sebelum saya berikan, kalau di e-learning itu saya berikan waktu 2 minggu. Ya. Jadi batas waktu pengumpulannya sampai tanggal 25 November sebelum jam 12 malam, 11.59. Harapannya yang kemarin kurang langsung diperbaiki, dilengkapi. Dan jangan mendekati batas waktu. Apalagi kan ini hanya menggabungkan efek atau pekerjaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Oke, demikian. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, silahkan open kamera sebelum praktikum hari ini saya tutup. Tidak masalah terkait dengan background Anda, di mana Anda mengakses Zoom ini ya. Pokoknya open kamera saja sebagai salah satu bukti. Ya, nanti rekodnya saya upload di e-learning ya, sama seperti yang sebelumnya. Ingatkan saya bisa melalui WA Group atau di e-learning kalau saya lupa mengupload record Zoom-nya. Ya. Tetapi sepertinya seingat saya hampir setiap pertemuan di record ya. Oke, hampir semuanya sudah on kamera. Saya mulai dari batch pertama. 1, 2, 3. Kemudian batch kedua. 1, 2, 3. Oke. Ya. Terima kasih semuanya yang telah hadir. Kemudian jangan lupa segera dikerjakan, atau silahkan manajemen waktu Anda ya. Pak, saya mau mengerjakan setelah UTS, silahkan, tetapi ingat batas waktunya masih lama, tetapi jangan mepet ya. Untuk tugas nanti PowerPoint tadi saya akan upload di ELA ya, PowerPoint, kemudian terkait dengan rekaman dari Zoom ini akan saya letakkan di e-learning. Ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Jika tidak ada, terima kasih. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Praktikum saya akhiri, selamat sore. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih.